Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Husni, MPM B1A019077. Baiklah, dalam waktu kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari sumber hukum internasional ini pada bab 3. Dan bab 3 ini membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Pengertian sumber hukum internasional. Berdasarkan makna kata sumber yang berarti asal atau tempat, maka sumber hukum internasional itu ditemukan artikan sebagai tempat atau asal di mana hukum internasional itu ditemukan, baik secara abstrak maupun konkret. Oleh karena itu, sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, dari mana asal mula hukum internasional itu. Yang kedua, mengapa ada hukum internasional. Yang ketiga, bagaimana wujudnya hukum internasional dan siapa yang membuatnya. Yang kedua, sumber hukum internasional berbunyi pada pasal 38. Yang isinya, yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional yang sudah bisa diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang keempat, keputusan di pengadilan dan ajaran para ahli. Dan dalam pasal 38 ayat 1 tercantum dalam yang mengatur bahwa hakim juga boleh memutus perkara. Yang kelima, ex aequo et bufono. Dalam kesempatan ini saya mengambil dari kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Kebiasaan internasional merupakan aturan tertua dalam hukum internasional dan pernah menjadi primadona dalam hukum internasional. Karena hukum internasional lahir dan berkembang melalui proses kebiasaan internasional. Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional, pada pasal 38 ayat 1, kebiasaan internasional haruslah evidence of a general practice accepted law, yang artinya bahwa suatu kebiasaan baru dapat diterima sebagai sumber hukum internasional jika kebiasaan itu merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum internasional. Sumber hukum internasional harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan diterima sebagai hukum. Jika suatu kebiasaan bersifat umum dilakukan dengan waktu yang lama, maka diikuti oleh negara lain dan tidak pernah ada keberatan dari negara manapun, maka secara diam-diam dapat kesepakatan antar negara bahwa kebiasaan itu sudah diterima sebagai hukum. Yang artinya perbuatan itu sudah atau telah diterima sebagai hukum dan merupakan suatu kebutuhan untuk menerapkannya. Dalam menerapkan kebiasaan internasional, maka dijalankan perannya sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, tindakan para pejabat. Yang kedua, perjanjian internasional. Yang ketiga, peraturan internasional. Contoh kebiasaan internasional ini sebagai subjek hukum internasional. Contohnya, ketentuan hukum internasional. Misalnya dalam hukum perang, penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh, timbul karena kebiasaan demikian di masa lampau dan diterima sebagai sesuai dengan hukum. Dan kita bisa lihat lagi dengan hukum kebiasaan yang berlaku di laut, seperti misalnya tentang hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di laut teritorial Indonesia, diakui dan diterapkan oleh kapal Indonesia dengan dihormati pula oleh kapal asing, terutama sekali setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Demikian juga dalam bidang perlakuan terhadap orang asing yang berada dalam
wilayah Indonesia, yang menurut hukum kebebasan internasional orang asing harus diperlakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum kebiasaan internasional, seperti misalnya pada prinsip perlakuan standar minimum menurut hukum internasional, dan Indonesia ditaati sepenuhnya. Dan kita bisa lihat dalam kasus nasionalisasi dalam perusahaan-perusahaan asing milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1958, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Dan bisa kita lihat dari beberapa kebiasaan internasional. Dan sebaliknya di hukum perang pun ada contoh-contoh mengenai kebiasaan yang telah terjadi atau menjelma ketentuan hukum dalam Perang Dunia ke-1 dan ke-2, merupakan kebiasaan bagi kapal selam Jerman untuk menggelamkan kapal-kapal dagang pihak lawan tanpa pemberitahuan lebih dahulu, tanpa memberi kesempatan kepada awak kapal untuk menyelamatkan dirinya. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini berlawanan dengan hukum perang di laut yang menyatakan bahwa yang pertama, sebelum menggelamkan kapal dagang musuh, suatu kapal selam harus membayar isyarat peringatan. Yang kedua, pada kesempatan awal pada awak kapal untuk menyelamatkan dirinya. Dengan begitu, tidak terasa bahwa selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah terjadi surat kebiasaan penenggelaman kapal-kapal niaga pihak lawan oleh kapal selam Jerman tanpa memenuhi kedua syarat hukum perang di laut tersebut di atas. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu dari bahasan dari materi sumber hukum internasional. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.